Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PPT saya tentang produk dan harga. Yang pertama, ada kategori produk. Produk dikategorikan ada 6. Yang pertama ada consumer produk atau barang atau jasa yang dikonsumsi rumah tangga atau individual. Kedua ada convenience goods atau barang dan jasa yang harganya relatif tidak mahal, frekuensi pembeli tinggi, dan konsumen mengeluarkan sedikit pertimbangan sebelum membeli. Yang ketiga, shopping goods, produk yang dibeli konsumen berdasarkan perbandingan dengan produk lain melalui informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Yang keempat, ada kategori specialty goods, produk yang unik di mata konsumen tertentu. Seringkali konsumen harus membelinya, meski berapapun harganya dan jauh lokasi pembeliannya. Yang kelima ada unsold goods, barang yang belum diinginkan oleh konsumen potensial atau konsumen belum tahu bahwa mereka bisa membelinya. Yang keenam atau yang terakhir ada industrial goods, barang atau jasa yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa lain. Yang kedua, perbedaan barang dan jasa. Barang adalah produk yang siap dibeli dengan harga tertentu, sedangkan jasa atau layanan adalah manfaat atau fasilitas yang disediakan oleh pihak lain. Barang memiliki produk berwujud, sedangkan jasa tidak berwujud. Barang produknya dapat dikembalikan atau ditukar. Jasa tidak mungkin dikembalikan atau diubah. Barang bisa disimpan, jasa tidak dapat disimpan. Barang diproduksi dahulu lalu diperdagangkan dan dikonsumsi. Sedangkan jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Yang ketiga, lini produk dan bauran produk. Apa itu lini produk? Lini produk adalah kelompok produk yang saling berhubungan dan dipandang sebagai satu kesatuan karena kesamaan dalam hal pemasaran, spesifikasi, teknis, saluran pemasaran, dan penggunaan. Bauran produk adalah keseluruhan produk yang ditawarkan perusahaan dari semua lini produk. Kita lanjut, menciptakan identifikasi produk. Menciptakan identifikasi produk, kita harus memiliki yang namanya merek. Merek atau brand, atau nama, simbol, tanda, desain atau kombinasinya yang digunakan perusahaan untuk memberi identitas pada barang atau jasanya. Yang kedua, kesetiaan terhadap merek atau brand loyalty. Tahu tingkat kefanatikan konsumen terhadap suatu merek tertentu karena merek tersebut memiliki posisi yang baik dalam benak konsumen. Yang ketiga, ekuitas merek atau brand equity, yaitu kemampuan merek untuk membuat konsumen puas dan loyal karena merek tersebut memiliki kualitas yang tinggi dan dapat dibedakan dari merek lain. Yang keempat ada strategi merek atau brand strategis. Yang kelima pengemasan dan pelabelan atau packing. Pengembangan wadah, produk, dan desain grafis untuk suatu produk. Kalau kita lanjut ke daur hidup produk atau produk life cycle. Tahap pertama itu tahap perkenalan atau introduction. Dalam tahap ini produk masih belum dikenal oleh konsumen. Kemudian tahap pertumbuhan atau growth. Dalam tahap ini produk mulai dikenal konsumen. Dan tahap selanjutnya itu tahap kedewasaan. Pada saat produk mencapai tahap kedewasaan, penjualan mencapai titik tertinggi sedangkan persaingan semakin meningkat. Dan kita lanjut ke tahap terakhir yaitu tahap penurunan atau decline. Tahap decline yaitu pada tahap ini penjualan mengalami penurunan, demikian juga laba perusahaan. Lanjut ke mengelola bauran produk. Mengelola bauran produk yang
tahap-tahapnya. Yang pertama itu kita akan melakukan pencarian ide. Kemudian setelah melakukan pencarian ide, kita melakukan penyaringan ide. Ide-ide yang telah dikumpulkan pada tahap awal perlu disaring untuk mendapatkan beberapa ide yang paling mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut. Lanjut ke tahap selanjutnya, itu analisis bisnis. Dalam tahap ini, perusahaan meramalkan potensi pasar untuk produk tersebut, berapa biaya investasinya, volume penjualan, dan laba yang diharapkan. Kemudian lanjut ke pengembangan produk. Dalam tahap ini, perusahaan mengembangkan suatu model bagi produk. Kemudian dilakukan pengujian produk untuk melihat kelayakan bagi pembuatan atau penawaran produk dalam skala besar. Kemudian tahap selanjutnya itu tes pemasaran. Sebelum diproduksi dalam skala penuh, perusahaan perlu melakukan pengujian dengan terlebih dahulu dengan memperkenalkannya pada pasar yang terbatas. Dan tahap terakhir itu komersialisasi. Kalau produk menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam uji pasar, perusahaannya umumnya mulai memproduksinya dan mendistribusikannya ke seluruh pasar. Yang ketujuh, pengertian dan tujuan penetapan harga. Pengertian dari penetapan harga itu adalah langkah yang dilakukan perusahaan dengan cara menetapkan harga jual suatu produk untuk memenuhi target yang telah ditentukan oleh perusahaan, mendapat keuntungan, meningkatkan produksi, dan memperlebar target pasar. Adapun tujuannya penetapan harga yaitu mempertahankan kelangsungan operasi perusahaan, merebut pangsa pasar, mengejar keuntungan, mendapatkan return on investment atau pengembalian modal, dan terakhir mempertahankan status quo. Oke, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.